sekarang zaman juga berbeda, media elektronik sudah gampang kita lihat. Memang Superman is the best. Itu memang sejak awal melihat di YouTube misalnya memang pendapat pribadi Pak Dayat ya, bukan orang-orang entah kicomania siapapun di sekitar Pak Dayat yang mencoba menyorong-nyorongkan Ya. ini bagus Pak, ini bagus. Bukan. Ini terjadi cuma 20 menit. Oh gitu ya. Saya cuma mau ngomong sama teman yang di Jawa. Saya itu yang saya ngomong tadi, saya mau yang super. Capek ya kita ke lapangan untuk memilih-milih burung lagi, Mas. Nah, dia ada ngomong beberapa. Tunggu dulu. Ini yang punyanya, kasihkan. Yang sono yang punyanya. Masakan. Aku sih munggah, Geng. Sabar. Karena kalau sudah gitu kan biasanya sudah punya bakat untuk membedakan mana yang bagus dan mana yang kurang bagus. Walaupun itu hanya masalah suka. Saya suka yang gini, entah karena warnanya, entah karena posturnya, entah karena suaranya itu kan. Yang jelas pasti karena kualitasnya. Ya kualitas kan bisa dari tergantung. Nah kalau burung postur, kalau ini kebetulan kita ngomong burung berkicau berarti dari suaranya itu. Itu kan mungkin poin penting. Kenapa Pak Dayat beli burung itu? Misalnya orang lain itu burung jelek misalnya kan. Saya suka kok. Gitu misalnya kan bisa, atau itu burung nggak juara kenapa Pak Dayat suka? Ini pengalaman ya Mas. Waktu itu saya ada dengan Bang Boy, dengan Pak Sutioso. Ya. Saya pernah beli burung itu belum lagi selesai turun dari gantang, artinya lagi tanding. Saya panggil teman, saya beli itu burung. Saya senang itu burung, tapi ternyata benar burung itu dapat juara 3 besar. Gitu. Artinya standar mata dan telinga saya tentang burung murai itu sudah mendekati telinga para juri yang kita anggap punya verifikasi, punya sertifikasi untuk memilih burung yang benar tidak itu. Nah setelah di tangan saya malah burung tersebut malah meningkat, selalu ditakuti di wilayah Sumatera. Nah kita hubungkan dengan Superman. Waktu itu burungnya namanya kancil, mulai baru dari teman. Tahun berapa itu? Itu tahun 2010 sekitar itu. Oh berarti pas awal-awal Pak Dayat mulai terjun lomba ya? Iya. Karena yang waktu 90-an kan masih rumahan ya? Iya benar. Suka memelihara burung, menikmati tapi buat di rumah gitu. Benar. Baru mungkin 2008, 9, 10 gitu ya mulai tertarik. Nah ini dengan kembalinya saya lagi dan usia yang sudah tidak sama dengan kala itu. Iya. Yang mungkin pikiran saya menghabiskan waktu kalau saya mencari burung yang ini itu A B C D lagi, itu menghabiskan waktu. Nah sekarang zaman juga berbeda, media
media elektronik sudah gampang kita lihat. Memang Superman is the best, Mas. Itu memang sejak awal melihat di YouTube misalnya memang pendapat pribadi Pak Dayat ya, bukan orang-orang entah kicomania siapapun sekitar Pak Dayat yang mencoba menyorong-nyorongkan ini bagus Pak, ini bagus. Bukan. Ini terjadi cuma 20 menit. Oh gitu ya. Saya cuma mau ngomong sama teman yang di Jawa. Saya itu yang saya ngomong tadi, saya mau yang super. Capek ya kita ke lapangan untuk memilih-milih burung lagi, Mas. Nah, dia ada ngomong beberapa nama burung. Setelah saya pantau di YouTube tuh memang saya jatuh hati sama Superman. Hanya memantau keputusan awalnya itu hanya sekitar 20 menit. 20 menit. Ya, padahal kalau dari YouTube sebenarnya kan belum utuh ya. Biasanya suaranya kan distorsi, lebih ke visual itu kan lihat. Tapi feelingnya udah lihat ya, udah cocok gitu ya. Hati saya berkata memang ini burungnya, Mas. Setelah itu saya lanjut komunikasi dengan ownernya di sini, teman baik saya, sahabat saya, Ko Alek. Hati saya itu makin adem, semakin yakin bahwasanya ya memang Superman pilihan saya, Mas. Itu sekitar kapan itu waktu 20 menit yang menentukan awal itu sekitar kapan terjadinya? Itu tanggal 18 ya kalau nggak salah, Mas. November ini ya? November ini. Itu terjadi komunikasi dengan Ko Alek. Ya nggak tahu ya, tapi Ko Alek juga ngomong, aku juga seperti nggak sadar Pak Hidayat, nggak nyangka gitu kalau Superman itu akhirnya ke tangan Pak Dayat. Nah saya ngomong, Ko Alek ini jodoh. Jodoh burung itu dan jodoh pertemanan kita. Biasanya sulit soalnya Pak Alek. Oh gitu? Ya, mungkin ya seperti kayak terhipnotis lah. Artinya membeli itu memang dengan kesadaran penuh, pilihan sendiri ya. Iya, itu, tanpa ada dorongan dari atau orang yang mencoba intervensi kayak gitu. Menyorong-nyorongkan istilahnya kan, ini burung bagus harus dibeli dan sebagainya itu ya. Malah setelah itu baru datang telepon dari teman-teman di Jawa, di Jabodetabek, di Jakarta segala macam. Saya masih ngomong, apa kamu percaya saya beli Superman? Saya cuma ngomongnya seperti itu. Dan bisa saya pastikan Superman ini memang untuk burung pergaulan. Nggak bisa kita pungkiri, Mas. Pulau Jawa itu adalah sentralnya. Kenapa kan saya bilang sentral? Komunitas perburungan, komunitas penghobi itu banyaknya di Sumatera. Jadi bisa saya jelaskan, biar Superman itu main-mainnya di Jawa aja, Mas. Terus rencana burung mau tetap dipegang Ko Alek atau mungkin dipercaya? Sejauh ini belum ada kita bicarakan secara detail, tapi ya mana nyamannya aja, yang mana yang terbaik buat Superman, Mas. Berarti setelah Superman ada kemungkinan nggak? Tapi Pak Dayat sukanya memang sementara ini hanya murai atau pada jenis yang lain juga kayak kacer misalnya, atau mungkin anis merah? Kayaknya saya baca-baca suka anis merah juga. Suka anis merah dulu. Nah sekarang saya memang fokus mainnya di murai. Kalau ada Superman 1, Superman 2, Superman 3, ya kenapa tidak? Tidak. Kalau memang ada yang lebih baik, suatu saat Pak Dayat merasa melihat ada burung yang ini punya peluang ini jadi Superman kedua, kenapa tidak? Gitu. Kenapa tidak? Soal harga itu lihat kalau orang Jawa ada rupa, ada harga itu. Ada kualitas, ada harga. Gitu. Nah itu yang mungkin kadang-kadang kalau sudah punya patokan pada burung tertentu mencari yang serupa apalagi yang lebih baik butuh waktu, nggak selalu mudah gitu. Karena kan ada cerita misalnya kayak Ko Alek katakan, saya melepas ini dapat ini, tapi kemudian berusaha mencari penggantinya mungkin beli yang itu sampai seperti itu. Sampai habisnya lebih banyak belum ketemu juga itu kan. Terus
Terus kalau rencana ke depan kayak sekarang kan gini istilahnya sementara Pak Dayat jadi barometer lah, jadi trendsetter. Ini murid terbaik saat ini, suka tidak suka ya kita harus mengakui bahwa Superman ini yang jadi setarnya itu kan. Orang jadi patokan, wah cari yang seperti Superman. Di Sumatera mungkin burung-burung yang lain juga akan mencoba, akan jadi yang bagus ya yang seperti itu. Nah, ada nggak misalnya Pak Dayat, saya kira sudah mulai banyak lah yang nyorong-nyorong itu secara halus atau tidak. Ayo Pak Dayat bikin lomba, gelar lomba misalnya Pak Hidayat Cup atau apa semacamnya kayak gitu sudah. Saya kira sudah ada keinginan semacam itu, mungkin gelar di sana mengundang sahabat-sahabat untuk hadir ke Sumatera Utara, ke Medan atau kemana misalnya. Ya, kicau dunia burung ini Mas tidak seperti lomba lari ya. Iya. Ada start, ada finish. Ini sedikit lebih ke abstrak. Iya. Ya. Cuman saya selalu berusaha tidak menodai apa yang sudah saya bangun selama ini, khususnya di dunia burung ini, ya. Dunia kicauan ini. Bulan 1 besok kita memang ada insya Allah membuat gelaran lomba skala nasional di Sumatera Utara, khususnya di Kota Binjai. Nah ini teman-teman pada bingung setelah saya beli Superman. Wah, ada yang ngomong pasti burungnya Superman yang menang. Kok Pak Hidayat begitu ya, nggak seperti dulu. Udah mengasih hadiah mobil mau diambil lagi. Saya jawab di medsos, saya pastikan demi Allah Superman tidak akan saya turunkan. Di lomba yang saya gelar saya tidak buat hitungannya, Iya. dan tidak ada keinginan untuk mengambil lagi itu kan. Saya pastikan Superman tidak akan turun. Bahkan saya hubungi teman-teman yang sudah saya kenal sekarang ini, ayo datang yang di luar Pulau Sumatera, ayo datang, kita ada buat lomba. Saya kirim brosur. Memang brosur belum naik semua. Kenapa? Karena kita mengingat ada kebijakan pemerintah terkait hari libur ini. Hari libur. Iya. Jadi kita harus manut. Superman. Yang lain-lain mungkin ada rencana selain mungkin membuat lomba atau mungkin safari berikutnya setelah Piala Raja. Ya mungkin burung tidak selamanya bisa kita genjot lah yang namanya. Dia makhluk hidup, mungkin ada lelahnya, butuh istirahat juga. Tapi sambil menunggu misalnya kebetulan kita lihat nanti, wah ini Superman ini sekarang sudah sedang pada top formnya lagi lah. Mungkin ada rencana bayangan ingin dicoba, ayo coba kita turunin kemana. Ini kebetulan saya juga sedang punya waktu, saya mau hadir bermain, ya buat bermain lah, silaturahmi. Namanya tadi ini belum pergaulan, berarti kan media untuk bergaul dengan yang lain, baik teman lama yang sudah kenal atau mungkin ketemu sahabat-sahabat baru. Sudah ada rencana-rencana seperti itu. Iya, kemarin juga ada ngobrol sama teman-teman anak-anak tim dan teman-teman yang baru saya kenal atau teman yang stok lama. Selepas dari Piala Raja ini, insya Allah kita akan main di pialanya SMM Cup di Surabaya bulan 12. Setelah itu yang sudah terschedule, Superman akan turun di Piala Presiden di Cibubur nanti, Mas. Bulan Februari ya, bulan Februari. Yang mungkin insya Allah itu Pak Dayat juga akan hadir kembali itu ya. Saya harapkan juga Superman masih di dalam top formnya sehingga bisa membawa nama tim 76 pada khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya, Mas. Oke, siap, Februari. Nah, ini salah satu bagian penting saya lihat juga di sementara yang berkembang di medsos ini kan kehadiran Superman itu kan seakan memberi semangat baru lah. Ini orang-orang Sumatera sebenarnya tambah jadi semangat ini. Wah, ini akhir tahun dan awal tahun kayaknya ini dunia hobi burung. Wah, ini efeknya ya, terutama pada Murai Batu orang semangat lagi nih.
dan mungkin juga pasti akan merembes ke jenis kicauan yang lain. Ya. Jadi apa memang salah satu tujuannya itu ketika pengen membeli burung yang harus yang SMI tadi? Ya. Jadi memang kalau saya dengar-dengar selama 3 bulan ini saya ke lapang, ada namanya pakem ya Mas. Ya. Istilah pakem itu adalah ini tipikal si A, tipikal si B, tipikal si C. Kalau menurut saya plus minus Ya. dan 11-12 dekat aja sebenarnya. Cuman seperti musik, Ya. ada genrenya namanya keroncong, ada dangdutan, ada pop, ya tergantung siapa yang senang. Kita nggak bisa memaksakan. Nah saya juga begitu. Saya punya pakem sendiri dan yang tahu itu cuma saya. Ya. Membeli Superman ini sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Namun demikian saya ingin mengajak teman-teman Sumatera Utara khususnya, ayo bangkit. Zaman sudah berubah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak kita ketinggalan. Nah ini satu PR saya. Kebetulan insya Allah saya itu dianggap teman-teman mampu untuk mendobrak ini. Jadi karena saya lihat diri saya, kenapa saya tidak coba untuk mendobraknya, Ya, Mas? tidak menjadi ada ketika Pak Dayat merasa ya ini memang jatah saya untuk menjadi pendobrak Iya, lah. Kira iya. kenapa harus menunda? Itu Kenapa harus menunda, Ya, benar. ya. Itu hal yang luar biasa saya pikir ya ketika sekarang wah hiruk pikuk jadi orang yang tadinya lesu. Para penangkar juga akhirnya bersemangat kembali. Semangat, Saya benar. lihat itu baik di Jawa maupun di Sumatera itu wah ini kita harus yang kemarin mungkin sempat kurang terawat dengan baik sekarang dirawat kembali itu kan istilahnya itu. Sewaktu saya turun ke lapang pertama 2007, 97 yang lalu, saya juga awalnya dari situ, Mas. Saya nongkrong-nongkrong di toko burung, saya lihat perekonomian lemah, yang membeli makan burung itu sedikit, yang membeli itu jangkrik atau ulat itu sedikit. Terus saya diskusi dengan teman-teman saya di Jalan Bintang waktu itu, bagaimana menaikkan ini. Nah kita dapat satu jalan keluar, ya udah kita buat lomba kontes gitu. Nah alhamdulillah ternyata penjualan pakan tersebut naik, Mas. Naik. Nah sekarang kan zamannya sudah berubah seperti Iya. saya katakan tadi. Penjualan pakan, penjualan aksesoris yang lain itu sudah, syukur alhamdulillah sudah Iya. baik, didukung dari teman-teman dari Jawa. Nah gimana meningkatkan populasinya, ini PR nih sekarang. Ya. Balik seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan saya dikasih jatah oleh yang kuasa itu untuk mendobrak ini. Nah kenapa saya tunda? Ya. Harus cepat saya mulai gitu. Terus ada gak semacam gambaran yang tadi ya untuk menjadi pendobrak ini kan sekarang udah semangat. Nah, mungkin perlulah perlu langkah-langkah berikutnya selain hanya mencoba katakanlah mungkin menyponsori suatu lomba gitu kan, atau mungkin menyponsori bahkan langsung ke para penangkar, Iya. para penjual semacam Iya. kayak gitu. Mensupport mereka lah mungkin walaupun secara tidak langsung sekarang sudah luar biasa ini ya, rembesan efek dari Superman ini. Kalau support itu sudah pasti, Mas. Iya. Itu program jangka menengah Iya. menurut saya. Tapi jangka dekatnya itu harus saya kenalkan dulu. Begini loh tren sekarang. Burung itu seperti Superman Ini, loh. Jadi penangkar-penangkar juga bisa harus menyesuaikan Iya, diri ya. menyesuaikan Kamu zaman. ya setidaknya mengarah mendekati yang seperti itu Benar, gitu kan. Kalau enggak ketinggalan percuma Benar. nanti. Permen dan efeknya terus ya nanti kan mungkin Pak Dayat ini punya gambaran event seperti Piala Raja lah, Ya. kemeriahannya dan lain-lain kan mungkin wah ini misalnya kita pindah ke
Sumatera Utara khususnya lomba yang seperti ini. Iya. Mungkin bikin semacam liga atau lainnya. Benar. Kayak dulu pernah ada liga kayak gitu kan. Cuman kadang kan kendalanya liga selain karena daerah geografi Sumatera yang terlalu luas, itu kadang pada saat puncaknya malah burung tidak siap, Iya. kadang ada seperti itu. Tapi mungkin setidaknya kita, saya pengen lah seperti Piala Raja kemeriahannya, tapi dengan cara Sumatera, dengan warna Sumatera bisa jadi punya semacam event itu yang benar-benar berpengaruh, tidak hanya masalah kebanggaan ya, bukan masalah prestis para pemainnya, tapi efek-efek seperti itu tadi, rembesan ekonominya ke masyarakat luas. Nah, di Sumatera itu ada, kami memiliki sultan, Mas. Oh, gitu. Mas di Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta itu memiliki raja. Tadi malam barusan saya ngomong dengan teman-teman, kenapa nggak kita buat Piala Sultan Delhi gitu. Nah, Nah, ini mungkin bisa menjadi satu ikon, dan saya akan kembali mengulangi apa yang pernah saya buat di tahun 2010. Alhamdulillah waktu itu teman-teman Kicau Mania dari Aceh sampai Lampung itu semuanya datang. Tahun 2010 kita sudah pernah membuat peserta itu 2000-an, Mas, dan itu angka yang spektakuler untuk Pulau Sumatera. Saya yakin begitu ada dukungan dari teman-teman dari Jawa dan Sumatera, kita insya Allah dapat membuat rekor baru di Sumatera Utara dengan kontes yang kita kemas dengan berjudul insya Allah Sultan Delhi Cup. Ya. Nah, saya sedikit usul Pak Dayat. Sekarang kan mulai tahun berapa entah kan lomba seolah-olah sangat materialistis toh. Hadiahnya harus mobil sekian ratus juta, sekian puluh juta. Ada 1-2 kelas ini full namanya piala ya, hadiahnya kita bikin piala semua. Iya. Kayak dulu lagi toh. Iya, benar. Orang lamba ya hadiahnya ya trofi, bukan mencari uangnya, mencari kebenaran. Bukan. Itu mungkin bisa jadi salah satu itu Ya, yang jadi pertimbangan gitu. itu kan. Ya Dan tidak perlu diwujudkan. Lah iya. Kan kita lah ya, kita yang pertama ini Pak Dayat muncul pertama ini membuat lomba yang hanya Silakan, ada yang menganggap ini bisnis, Nah, tapi iya. perlu saya ingatkan sekali lagi, Mas, ini masalah letak atau masalah tarik. ya Kalau kita mau jadi entrepreneur, harus lebih banyak ke letak, Mas. ya Harus lebih banyak memberi daripada dari. Semuanya keluar untuk bapak keamanan bisa mengarahkan sepak bola khusus lapangan B komunitas kalau bisa. Ya, terima kasih. Yang juga akan keluar semuanya. Mohon tidak berteriak. Baik. Lapangan A tolong duduk. Lapangan A
Kalau video tenang, tenang, tenang. Terima kasih.